Berikutnya pelaku asusila di kereta komuter Jakarta Bogor yang mengincar penumpang wanita ditangkap di lokasi terpisah. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi viral lantaran aksi cabul yang memamerkan alat kelamin di depan pendopo Bupati Banyuwangi. Ngapain ya? Bukan sedang parkir, pria di atas sepeda motor Matic ini sedang melakukan kebiasaannya, memamerkan alat kelamin kepada sejumlah wanita di tempat umum. Ulah pelaku kali ini direkam salah satu warga yang sedang bersantai di Taman Sri Tanjung depan pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu. Sadar aksinya direkam, pelaku seketika tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara korban yang merasa dilecehkan melaporkan kejadian ini ke polisi bermodalkan video rekaman kelakuan cabul pelaku. Sehari berselang atau pada Minggu, pelaku eksibisionis ini ditangkap. Kepada polisi, pelaku berinisial ABS 40 tahun mengaku sudah sering melakukan hal serupa. Bahkan pelaku sengaja melubangi celana berdalih agar lebih cepat ketika buang air kecil. Yang tersangka ini sudah melarikan diri ke daerah Tabanan, Bali. Dalam sementara pengakuan beliau beralibi bahwa itu dilakukan semata-mata hanya untuk buang air kecil. Percobaan pencabulan juga terjadi di kereta komuter Jakarta Bogor. Dalam video yang viral di media sosial, nampak pelaku seorang pria berdiri di depan pintu sambil terpaku menatap seorang penumpang wanita yang tertidur. Pria ini tiba-tiba memegang alat kelamin dan berjalan ke arah penumpang wanita yang tertidur. Kejadian ini direkam penumpang lain. Dikutip dari Detik, Manajer External Relation dan Corporate Image Care KAI Komuter Leza Arlan menyebut peristiwa itu terjadi pada hari Kamis. Pelaku sempat diamankan dan diserahkan ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah rumah makan di Jalan Cipinang, Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Petugas menduga kebakaran terjadi karena kebocoran gas. Di Bogor, Jawa Barat, pohon besar di depan Istana Bogor tumbang pada Minggu sore. 3 kendaraan yang melintas ringsek tertimpa batang pohon. Informasi selengkapnya dalam Kilas Metropolitan. Pohon besar jenis sapu tangan tumbang di depan Istana Bogor, tepatnya di halaman perkantoran LIPI, Jalan Juanda, Minggu sore. 3 kendaraan yang melintas ringsek tertimpa batang pohon. Kejadian ini tidak menelan korban jiwa, namun sejumlah penumpang mengalami syok. Petugas SAR gabungan mengevakuasi 3 kendaraan ringsek serta memangkas dahan pohon yang melintang. Batang pohon yang panjang bahkan nyaris menghantam pagar gereja yang berada di samping pintu 3 Istana Kepresidenan. Diduga penyebab pohon tumbang akibat kondisinya lapuk termakan usia. Sebuah rumah makan Padang di Jalan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar Senin pagi. Api membesar saat petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur tiba. Besarnya kobaran api membuat warga takut mendekati bangunan yang terbakar. Seorang pemilik rumah makan yang berusaha menyelamatkan diri dari lantai 3 menderita luka bakar dan dibawa ke klinik. Petugas menduga kebakaran disebabkan oleh kebocoran gas saat memasak. Gas yang terus menyembur membuat api menjalar dari area dapur hingga ke lantai 3 bangunan. Api dipadamkan setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadam. Sejumlah sepeda motor yang melanggar aturan parkir terjaring razia petugas gabungan Sudin Perhubungan, TNI dan Polri di kawasan Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Seperti seorang pengendara sepeda motor yang diberi sanksi tilang karena memarkirkan motornya di putaran jalan depan Blok B. Selain di kawasan Blok B, petugas pun merazia sepeda motor yang diparkir di trotoar depan Blok G Pasar Tanah Abang. Dalam razia kali ini, sebanyak 18 sepeda motor diangkut petugas dan dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Sedangkan pemilik kendaraan dijatuhi sanksi tilang oleh polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Unjuk rasa menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo berlangsung ricuh. Sementara putusnya jembatan penghubung 2 kecamatan di Garut membuat pelajar harus menyeberang sungai menggunakan perahu karet di hari pertama sekolah tahun ajaran baru. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
Unjuk rasa menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar yang dilakukan pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo bersama masyarakat Pulau Komodo berlangsung ricuh. Insiden itu terjadi saat demonstran memaksa masuk kantor bupati untuk bertemu Bupati Manggarai Barat, Egstasius Endi. Tarif masuk sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun yang berlaku Agustus mendatang mengakibatkan banyak wisatawan membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo hingga merugikan para pelaku wisata dan UMKM. Puluhan pelajar sekolah dasar dari Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat harus menantang maut pada hari pertama sekolah tahun ajaran baru. Mereka terpaksa menyeberangi sungai menggunakan perahu karet lantaran jembatan Rawayan penghubung Kecamatan Karangpawitan dan Banyuresmi putus. Polisi, TNI, BPBD, dan relawan membantu anak-anak menyeberangi sungai. Para orang tua pelajar diberikan pelampung untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Sebuah rumah warga Dusun Kilo 5, Desa Bombong Lambe, Mamasa, Sulawesi Barat terguling dan nyaris masuk ke sungai Senin subuh. Pemilik rumah menduga rumah terguling akibat tanah tempatnya dibangun menjadi labil usai diguyur curah hujan tinggi. Kepala dusun setempat menyebut 3 rumah warga terdampak akibat kondisi tanah yang labil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Warga membongkar material rumah dan mengikat badan rumah menggunakan tali agar tidak terjatuh ke dalam sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.